Anda tinggal mengawasi gerak-gerik Alvin dan kemudian Anda berikan laporannya ke saya. Dan setiap laporan itu ada imbalannya. Pinkan, Rum. Pinkan sama Nopal ada di sini, Mat. Berarti dia ngontrak di sini. Masa cuma ikut pemilihan ketua RT saja, Papa mesti pakai jas begini? Dia penampilan nggak kalah sama si Wan Basir. Itu bapaknya si Badru Galote, dia juga mau nyalonin ketua RT, Pak. Itu dukungannya ya? Nanti kalau aneh kepilih jadi ketua RT, Biro Jasa Inti akan kebanjiran order. Lu mau kita berdua dicaci maki? Hah? Soalnya yang dipikirin mama gue nih, lu buka restoran Padang yang mewah, yang besar, yang bagus. Siapa nama perempuan yang kamu banggakan itu? Pinkan, Ma. Pinkan. Urusan sama gue tentang baik memang udah selesai. Sebentar lagi lu akan berurusan sama gue. Gue selamatin Pinkan. Sudah, Mbak. Ini sudah saya perbaiki seperti sedia kala. Tadi sudah saya tes kok. Sebentar ya, Mas. Saya mintakan uang sama Tuan. Nggak usah. Kemarin Tuan sudah memberikan uang pada saya dan itu sudah cukup. Kalau saya ingin pulang, selain jalan depan, ada jalan lain nggak? Lewat sini saja, Mas. Dengan demikian, hasil suara yang kita dapatkan pada saat ini, yaitu Wan Basir memperoleh suara 33%. Disusul kemudian Ibu Triliun memperoleh 26%. Dan yang ketiga, yaitu Mr. Gondrong dengan 22%. Selanjutnya yang keempat, yaitu Bang Somad dengan 16%. Ternyata Somad masih punya suara ya. Dan yang kelima yang terakhir, yaitu Bapak Mahmud, 3%. Dengan demikian, pemenangnya dari keseluruhan adalah Wan Basir. Gondok ente ngeliat aneh. Laki aneh kepilih jadi ketua RT. Mata-mata gue mau lihat nih, mau enggak, usah bodoh. Dasar. Apaan ini? Pak Ketua, apa nggak ada pemilihan tahap kedua? Soalnya si Basir nggak mencapai 50% suaranya. Saya yakin kalau pemilihan kedua, Butril akan menang. Tenang, Ibu, tenang. Kebetulan kertas suaranya sudah habis. Ma, sudah lama. Kita terima saja hasil pemungutan suara ini dengan lapang dada. Iya, Ma. Curang, Pak, curang. Aduh, Mama jangan kayak gitu. Siapa tahu nanti pemilihan ketua RT berikutnya, Papa menang. Tahu rupiah, sekarang kita nggak usah permasalahin. Nah, di sini nggak usah permasalahin siapa yang jadi ketua RT. Yang penting rumah susun kita aman. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Rupiah kan bangga punya besan ketua RT. Jangan mentang-mentang bapakmu kepilih ya. Hah? Apaan? Curang itu. Nggak sampai 50%. Saya nggak setuju. Saya nggak terima. Wan Basir jadi ketua RT. Mama, Pak Ketua. Pokoknya persoalan ini saya akan adukan ke Mahkamah Konsumsi. kalau nggak tahu ngomongnya ya, itu Mahkamah Konstitusi. Ibu kan sekarang udah jadi ketua RT, Bu. Ibu RT. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Mas Alvin. Papa ngantuk nih, Nova duluan ya. Nanti anak ganteng ya. Ya deh, itu biar Nova bawa. Tidur yang nyenyak ya. Ada Noval.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Alvin, saya minta maaf ya Pak. Kalau adik saya Noval banyak ngerepotin Bapak. Pinkan, saya tahu Noval itu anaknya cerdas sekali. Maka itu kasihan kalau tidak ada fasilitas penunjang. Saya belikan buku-buku dan alat-alat tulis supaya membantu untuk mengembangkan wawasan berpikirnya. Tapi Pak Alvin itu berlebihan. Saya khawatir kalau Bapak terus nurutin apa kemauan Noval, Noval jadi manja. Pinkan, kamu usah khawatir. Saya sudah menganggap Noval sebagai adik saya sendiri. Dan kalau kamu berkenan, saya akan lebih membimbing Noval. Makasih Pak, sebelumnya. Ya. Pinkan, walaupun kedua orang tua saya baru kenal sama kamu, tetapi mereka suka sekali sama kamu. Mereka itu kan belum tahu siapa saya, Pak. Coba kalau mereka tahu saya ini sebagai buruh bekerja di pabrik Bapak. Itu bukan masalah buat saya, Pinkan. Yang menjadi masalah buat saya sekarang. Apa yang menjadi masalah, Pak? Yang menjadi masalah buat saya sekarang, apa kamu juga suka sama saya? Benar-benar mau urusan sama gua ini orang. Vin, gue udah tahu ya, seberapa busuknya lo. Jadi mendingan sekarang, lo nggak usah sok suci lagi di depannya Pinkan, ngerti? Gua mau busuk, mau bejat, mau bajingan. Itu urusan gua. Tahu lo? Tapi sekarang udah jadi urusan gue, karena ada hubungannya dengan Pinkan. Siapa sih lo? Gue Somad. Somad? Maksud Noval, dulu Kak Pinkan pacarnya Kak Somad? Iya. Oh, jadi lu bekas pacarnya Pinkan? Gue nggak usah ngejawab hal itu ya. Sekarang lu mau apa? Dengar, kalau lu masih ngedeketin Pinkan, artinya tangan gue ini udah halal lu ngetengah hajar lu. Ngerti? Hajar lu ya. Lu dengar ya? Udah banyak perempuan yang jadi korban lu. Termasuk si Feli kan? Jadi gue minta sekarang lu jauhin Pinkan. Dan jangan lu kasih janji-janji busuk lu. Pergi lu. Sama. Gue peringatin lo ya. Kalau mau berurusan dengan gue lagi, gue akan buat lo lebih dari yang ini. Tahu lo? Gue masih boleh kan tinggal di rumah kontrakan lu ini lagi? Boleh. Pinkan malah seneng kok kalau Robi mau tinggal di sini. Bener lo gak keberatan? Bener. Apa itu, Kak? Ini namanya pil nipam. Dan yang ini namanya ecstasy. Dan yang satu ini namanya pil koplo. Jadi, gue sekarang ini udah punya pekerjaan tetap, Pinkan. Sebagai pengedar obat-obat terlarang. Dan rumah kontrakan lu ini, gue jadikan kantor buat gue sebagai transaksinya. Kak Robi, Pinkan mohon. Sekarang juga Kak Robi harus buang obat-obatan terlarang ini. Kalau sampai pihak kepolisian tahu, itu bisa fatal akibatnya, Kak. Kalau gue nggak mau buang obat-obatan ini, lu mau laporin gue ke polisi? Biar gue masuk penjara kayak dulu lagi gitu. Bukannya gitu, Kak Robi.
Kalau memang Kak Robi butuh uang, Pingkan ada kok. Tapi jumlahnya nggak... Lu jangan sok kebanyakan duit ya. Emang gua nggak tahu apa? Buruh pabrik kayak lu paling cuma 500.000 Pingkan sebulan. Jadi lu nggak mungkin bisa nyiapin gue setiap hari kayak Mami dulu sama Papi bisa nyiapin uang buat gue setiap hari. Kak, Pingkan ngerti. Pingkan memang nggak punya uang sebanyak itu. Tapi Pingkan mohon, sekali lagi Pingkan mohon, jangan jadikan rumah kontrakan ini sebagai transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan cuma Kak Robi doang yang susah, tapi Pingkan, Nova, kita semua bisa masuk penjara, Kak. Gua emang pengen lu masuk penjara, Pingkan. Biar lu ngerasain bagaimana enaknya masuk penjara kayak gua dulu. Lu mau kemana nih barang-barang gue? Hah? Pingkan mau buang obat-obatan ini. Sini! Sini! Lepasin! Lepasin! Lu jangan ikut campur ya! Barang-barang gue ini harganya jutaan tau! Seenaknya lu buang! Udah lebih dari 1000 kali Kak Robi mukul Pingkan. Apa masih belum puas juga? Gue emang belum puas Pingkan mukul lo sebelum lu mampus! Karena orang kayak lu itu bikin keluarga kita berantakan! Jadi lu pantas mampus! Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Mat, kamu semalam nekat nemuin Alvin. Terus bukan semata-mata cuman buat ngelindungin Pingkan kan? Tapi sebenarnya kamu itu punya perasaan yang lebih dari itu. Mungkin perasaan itu yang disebut cinta. Kamu cinta sama Pingkan ya? Ya, ini sih cuma perkiraan kau Ci aja. Bener atau enggaknya kan cuma kamu sendiri yang tahu pastinya. Sekarang ini apa lagi yang bisa kita banggain dari kehidupan kita ya, Kak? Kalau Pingkan menghindar dari Somad karena Pingkan punya laki-laki lain, Somad rela kok. Somad ikhlas. Tapi kalau sampai Pingkan menghindar dari Somad dan jatuh ke seorang laki-laki bangsat seperti Alvin, Somad nggak rela, Kak. Somad rasanya dosa banget. Karena Somad tuh tahu siapa Alvin. Tapi kan kamu kan nggak tahu masalah yang sebenarnya kenapa Pingkan ngehindar dari kamu, iya kan? Semuanya memang masih misteri, Kak. Tapi kalau memang ternyata Pingkan mencintai kamu, apa lagi sih yang dipikirin, Man? Anggi kok nggak pernah kirim surat sama Somad ya, Kak? Telepon apa lagi? Sekarang jam berapa sih, Kak? Jam 7 lewat berapa gitu. Kalau gitu Somad mandi dulu ya. Enggak. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu masih sakit. Nggak apa-apa kok, Kak. Cuma Umar kayak gini Somad bisa tahan. Lagian juga Somad ada janji sama orang nanti. Ya sih, memang. Kalau udah ada rasa cinta tuh biar katanya sakit kayak apa juga bisa nahan ya. Siapa yang jatuh cinta? Orang Somad juga ada janji nanti sama orang. Kalau lu besok beli lagi sama gue kasih bonus lu. Oke deh, Bang. Jadi berapa semuanya, Bang? Ya, seperti harga pasaran aja. Banyak duit lu, Rick. Enggak kok. Ini yang PP bulan ini gue pakai. Cos. Ya, Bos. Lu awasin orang-orang di depan. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, bilang sama gue. Ya. Beres, Bos. Situasi aman terkendali, Bos. Iya, Bang. Hati-hati lo. Kasih, Bang. Bos. Bentar lo. Kak Robi ini gila apa? Mereka tuh masih anak
nggak sangka Kak Robi setega itu ngeracunin mereka. Udah deh, lu nggak usah ikut campur urusan gue. Gue mau jual racun manusia kek, jual racun tikus kek. Yang penting gue banyak uang, Pingkan. Emangnya Kak Robi jualan racun apa, Kak? Yang Kak Robi jual itu obat-obatan terlarang. Barang haram yang selama ini dilarang sama pemerintah dan agama. Apa? Obat-obatan terlarang? Jos, lu ke depan lagi. Siapa tahu ada konsumen lagi. Beres. Kak Robi denger ya. Kalau sampai Kak Robi terus begini, Pingkan gak akan tinggal diam. Jadi sekarang mau lu apa? Lu mau tidak tuh gue benjolin lagi? Hah? Pingkan mohon, Kak Robi tinggalin kerjaan itu. Karena Pingkan gak mau hidup Kak Robi itu hancur. Kak Robi terlalu berambisi ingin mencari uang tapi dengan cara yang salah. Pingkan yakin Kak Robi masih punya masa depan. Dan Pingkan yakin Kak Robi dapat kerjaan yang jauh lebih halal dari itu, Kak. Gue masih punya masa depan. Gue gak punya masa depan lagi, Pingkan. Gue, elu, Nafa, dan Mati sama Papi semua udah gak punya masa depan. Lu kerja di pabrik sekarang, apa? Udah gak kuliah lagi kan? Sementara Nafa keluar dari sekolah unggulannya. Sementara Papi juga udah dimutasi, Pingkan. Keluarga kita semua udah hancur. Sekarang semua gara-gara lu. Tapi kenapa harus Pingkan yang jadi penyebab semua itu? Padahal kalau Kak Robi introspeksi diri, sebenarnya Kak Robi penyebab semua ini. Kurang ajar lu. Jadi lu tadi nyuruh Noval untuk panggil polisi supaya datang kemari ya? Ibu Daeng. Kamu ini bagaimana, Pingkan? Tidak pagi, siang, malam, ribut saja terus. Orang-orang di luar, semua orang rumah kontrakanku ini, semuanya tidak mau lagi tinggal di sini karena kamu bikin ribut saja. Maaf, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rotinya, Kak. Satu kali lagi kau bikin ribut di sini, silakan cari rumah kontrakan yang lain. Kamu ngerti toh? Baik, Bu. Makan dulu rotinya. Yuk, Kak. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Pasukan! Siap! Iya, komandan kita bengek. Komandan. Apa? Udah pensiun aja. Daripada mampus lagi. Nangka busuk. Kalau bicara, jangan sembarangan nih. Beta ini bukan bengek. Cuma asma sedikit, asma. Asma sama bengek. Kembarannya. Begitu ya? Iya. Sudah. Sekarang kamu orang dengar beta. Sekarang ini, kata orang dapat informasi baik. Ada berita bagus buat kamu orang semua. Begitu. Kabar baiknya mau pergi haji, Komandan? Bukan berangkat haji. Jadi begini, beta dapat informasi kalau sebentar lagi kata orang akan dapat kendaraan dinas. Asik, kita dapat mobil dinas. Mobil? Mobil? Motor kali.
Jadi, kendaraan dinas itu akan kata orang pakai untuk keliling-keliling rumah susun. Menjaga keamanan dari perampok-perampok, pancuri-pancuri yang akan berbuat jahat di kata orang punya rumah susun ini. Begitu. Jadi maksud komandan, kalau ada perampok bawa mobil, kita bisa uber itu perampok dengan kendaraan dinas kita, gitu. Tabung gas, kali ini kamu cepat tanggap, pintar. Betul, dia bilang bicara betul. Mana mobilnya? Sebentar. Beta panggil dulu ya. Sebentar, tenang. Nah, itu dia. Mereka datang. Tenang, sabar sebentar. Nah, ini dia nih. Wah, ini kendaraannya? Iya. Ini bukan motor, bukan mobil, sepeda mini. Ya iya. Kemendan. Ya. Ini mah sepeda mini tunggangan bocah. Mendingan rok mini. Kita bisa tunggangin. Kalau rok mini, beta juga mau. Sama. Iya. Nih komandan kita kelewatan. Apalagi? Masa kita dikasih sepeda mini? Entar juga gue jual nih sepeda mininya. Yang begini-begini nih, yang tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih kendaraan, bukan terima kasih. Udah tua, jelek, bawaannya ngeluh aja. Bagaimana sih? Bilang dong terima kasih. Begitu. Abah semalam kan udah dilantik jadi ketua RT. Berarti sekarang Abah udah jadi ketua RT yang sah dong. Bener ya? Emang kenapa? Gini, Mbak. Abah bikin KT, keputusan ketua RT, yang isinya mewajibkan warga rumah susun blok K5 ini bikin KTP baru, biar Ane ntar yang ngurus. Ngaco aja ente. Itu namanya nyalahgunain jabatan, tau nggak? Apa-apa, namanya juga anak pejabat. Nah, atau gini aja deh. Nanti Abah bikin KT, keputusan ketua RT nomor 01. Isinya semua rumah di rusun blok K5 ini, ya, mesti pasang bel. Nanti ente sama Somat yang dapat ordernya. Wah, boleh. Abah, itu namanya nyalahgunain jabatan juga, Abah. Gimana sih, sama juga bohong. Lo nggak tahu apa-apaan. Manfaatin bapak kita jadi ketua RT sekarang. Biar nggak kenapa-napa, yang penting setiap order atau proyek yang ada di rusun blok K5 ini, Ane mesti dapat komisi 10%. Ya, Umi. Pikirnya fulus aja. Komisi dipikirin. Kesempatan kapan lagi? Kita jadi makan-makan kan? Kan kita mau ngerayain Abah jadi ketua RT. Jadi. Nanti Umi yang booking restorannya, ya nggak? Iya, booking ya, Mbak. Restorannya di Hotel Bintang 5, Mbak. Gitu, Mi. Bintang 6 juga nggak apa-apa ya. Ya dong, Mi. Nggak ada restoran bintang 5. Kita semuanya makan di warteg. Karena Ane udah nyiapin anggaran untuk pesta ini hanya Rp50.000. Tidak boleh lebih, tapi kalau kurang boleh. Ribu. Cindy. Buyung. Oh, jadi kamu suka janjian sama si Buyung kalau mau sekolahan ya? Hah? Sayang. Mau kemana nih berdua? Ya mau pergi dong. Ngapain nanya-nanya segala? Mana taksi mana? Taksi? Bukannya Mama bilang naik bajai tadi? Naik taksi. Udah, Mama. Nggak usah berantem, malu-maluin aja. Mendingan naik mobil Ane, gratis. Nggak bayar. Emangnya di situ punya mobil? Ya, jangan menghina. Tuh, mobil Ane. Mobil kayak bak sampah gitu, bangga-banggain segala. Jangan hina mobil Ane. Mobil bagus-bagus, ente bilang bak sampah, enak aja ngomong. Memang kayak bak sampah. Mendingan Ane punya mobil daripada ente. Nggak punya mobil sama sekali. Lagunya aja. Emangnya Bang Badun mau ngajak kita? Terus kita duduk di mana? Cindy, Buyung, sayang Mince, sama Ane, sama Mama, sama adik-adik di belakang situ. Seru, anginnya sepoi-sepoi. Sama Buyung. Iya. Oh, bilang naik taksi. Ronaldo. Tante mau kemana? Mau nganter Cindy ke sekolahan. Sama nganter Mince ke tempat kursus. Bareng aja sama saya, Tante. Saya juga mau ke sekolah, ya? Iya, Tante. Terus sekalian saya antar ke tempat kursusnya Mince, Tante. Iya, boleh. Ayo, Sin. Ih, pede gila lo, megang-megang tangan gue. Apaan lo? Apa sih, Mas? Ayo, Tante. Ayo, Sin. Silakan, putri-putriku. Kasian deh. Bocah, lagu lo. Tenang, Yung. Baru punya
mobil kayak begitu aja. Lo harus tenang, Yung, No, si sapi berdua jangan anggap bisa nggak dapetin si Minca sama si Cindy. Minca sama Cindy udah di tangan kita. Yuk, Bang. Oke, yuk, deh, cepetan berangkat deh. Kamu belakang ya. Bareng sama gue ntar di jalan tuh. Yuk. Ya udah deh. Aduh, Umi. Apaan deh, Sukomi? Gimana udah? Belakang siap. Tancap, Mi, tancap. Sebut, Mi. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Selamat siang. Siang. Selamat, Bu, ya. Selamat, Ibu Pinkan. Selamat, Ibu, ya. Selamat, Bu, ya. Selamat. Selamat Ibu Pinkan. Selamat, Bu. Tunggu dulu, Pak. Ada apa ini? Ibu Pinkan, silakan duduk, Ibu. Di kursi kerja Ibu yang baru. Sekarang, Ibu adalah atasan saya yang baru. Silakan. Saya nggak ngerti, Pak. Bukannya saya dipanggil ke sini untuk membicarakan pertimbangan kenaikan jabatan. Tapi bos tidak mempertimbangkannya, Ibu. Jadi, mulai sekarang, Ibu Pinkan sudah resmi menjadi manajer bagian produksi kami. Apa? Iya. Jadi manajer bagian produksi. Betul, Bu. Iya, betul. Tapi kemarin Pak Alvin mengusulkan saya hanya untuk menjadi supervisor produksi, Pak. Bukan sebagai manajer produksi. Saya jadi bingung nih. Jadi sekarang juga saya harus menghadap Pak Alvin. Pinkan, saya ucapkan terima kasih sama kamu. Karena atas jasa kamu, saya tidak jadi dimutasi oleh bos. Silakan, Ibu. Silakan. Tapi saya masih bingung, Pak. Silakan, Ibu. Silakan. Jangan sungkan-sungkan, Ibu. Silakan. Nih, Ben, hasil foto gua. Foto-foto ini gua ambil kemarin pakai kamera jarak jauh, Vin. Hebat nggak gua? Hebat nggak? Cuma ini aja yang gua dapat. Emang sih foto-foto ini nggak vulgar, nggak ada mesra-mesranya. Tapi foto-foto ini bisa lu jadiin bukti untuk mutusin si Feli itu. Lu lihat nih ya, cowok yang sama Feli ini mantannya Feli. Jadi lu punya 1000 tuduhan yang bisa lu lemparin ke dia. Silakan masuk. Selamat siang, Pak. Siap. Siapa tuh? Itu yang namanya Pinkan. Gila, cakep banget. Pantes aja lu putusin si Feli kayak gitu aja. Maaf, Pak. Kalau saya udah mengganggu istirahat Bapak. Tidak apa-apa, Pinkan. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Panji. Ya, Bos. Kenalin. Panji. Kapan-kapan saya foto ya. Panji. Iya, Bos. Maaf ya. Nggak apa-apa kok. Kening kamu kenapa, Pinkan? Ini hanya luka sedikit, Pak. Kemarin kena benturan. Tapi nggak apa-apa kok. Begini, Pak Alvin. Maksud kedatangan saya ke sini bukannya saya mau menolak tawaran Bapak. Tapi saya rasa saya belum pantas untuk menduduki jabatan seorang manajer. Soalnya saya belum cukup punya pengalaman, Pak. Pinkan. Saya saja terlalu yakin dengan kemampuan kamu. Kenapa kamu tidak? Tapi, Pak,
Yang tahu kemampuan diri saya itu hanya saya sendiri, bukan orang lain. Pinkan, maaf ya. Mungkin saya sudah terlalu jauh tahu tentang diri kamu. Siapa kamu, keluarga kamu. Dan saya sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi kamu. Bagi kehidupan kamu. Mungkin kalau langsung saya berikan kamu mobil, uang, atau segala keperluan kamu, pasti kamu menolaknya, iya kan? Saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi, Pak. Jadi demi saya, kamu rela dipukulin Alvin sampai kayak gitu? Wow, bukan hanya digebukin sama si Alvin. Hampir mampus si Somad digetok pakai itu tuh. Kunci stang sama si cungkring Alvin. Perlu diperhatikan lagi tuh. Kok jadi lu terus yang ngomong? Lu ngomong deh. Jadi benar. Si Alvin emang diam-diam menghindar dari saya dan lepas dari tanggung jawab. Selanjutnya jadi bagaimana, Mbak? Begini aja, Somad. Kita tetap di kesepakatan kita semula aja. Kamu tetap menjalankan tugas kamu di sini, sekalian kamu kalkulasikan berapa total biaya yang kamu keluarkan untuk mengganti set lampu di kafe ini. Kita ketemu lagi nanti sore, karena saya sekarang harus ketemu Alvin dulu. Kebetulan letak pabriknya nggak jauh dari restoran ini. Oh iya, saya permisi dulu ya. Iya. Kalau kamu pengen pesen makan, tinggal bilang aja sama pelayan ya. Dijinuk lagi gue. Mat, lihat dia berantem sama si Alvin. Drun, gue takut, Drun. Jangan-jangan si Alvin yang ngeles, terus yang jadi sasaran si Pinkan. Iya. Nggak mungkin. Si Feli kan nggak kenal sama si Pinkan. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Dia. Mas Alvin. Kita mesti bicara. Kamu kenapa masuk langsung ke ruangan saya? Kamu kan bisa lapor dulu sama resepsionis. Kenapa jadi masalah besar sih buat kamu? Biasanya juga nggak apa-apa, aku masuk seenaknya. Tolong kamu keluar dulu dari ruangan saya. Saya ada pembicaraan penting dengan karyawan. Kenapa sih kamu jadi kasar? Biasa kan juga nggak apa-apa. Kenapa jadi begini sih? Tolong kamu keluar dulu. Kenapa sih? Ayo. Pinkan, maaf ya. Kadangkala seorang pemimpin itu harus bersikap tegas sama bawahannya. Oh, jadi perempuan tadi karyawan Bapak? Bukan. Maksud saya, iya. Mantan karyawan saya yang telah saya PHK karena melakukan suatu kesalahan di perusahaan ini. Tapi sampai sekarang dia belum bisa menerima keputusan itu. Jangan-jangan itu dia buruh pabrik yang dibilang masih Somad tadi. Mbak, tadi perempuan yang lewat sini yang keluar dari ruangannya Pak Alvin namanya siapa? Oh, Pinkan, buruh pabrik yang sekarang sudah menjadi manajer produksi. Oh, itu bener dia orangnya. Saya terpaksa mengambil keputusan ini karena saya tahu kamu telah mengkhianati saya. Apa?
Mas nuduh saya berkhianat. Ini buktinya. Oh, jadi Mas sengaja datang ke acara reuni SMU saya dan kemudian Mas foto saya sama Rizwan secara diam-diam gitu? Iya, Rizwan mantan pacar kamu. Dan sekarang kamu masih berhubungan dengan dia. Itu berarti kamu telah mengkhianati saya. Mas, dengar ya. Itu tuh acara reuni SMA. Jadi semua teman saya juga ketemu dengan bekas pacarnya. Jadi, it's not a big deal gitu. Kita nggak ngomongin apa-apa, kita cuma ngomongin kerjaan, nggak lebih, that's it. Bullshit, aku nggak percaya. Mas jangan main-main ya. Mas kan juga tahu sendiri, kalau hubungan kita tuh udah kayak bukan hubungan orang baru pacaran. Hubungan kita tuh kayak hubungan suami istri, Mas. Makanya, kamu tuh selingkuh berkali-kali, aku maafin kenapa? Karena aku tuh udah gak ada pilihan lagi, Mas. Dan status aku tuh gak jelas sama kamu. Sampai akhirnya aku tuh tenang. Karena bulan depan, aku akan menikah sama kamu. Justru karena status kamu itu yang gak jelas membuat aku bingung. Perawan bukan, gadis bukan. Jadi aku sulit untuk membuktikan bahwa kamu telah berselingkuh dengan orang lain. Jadi kamu nuduh aku selingkuh sama Rizwan gitu? Udahlah, Pel. Semuanya udah jelas. Kamu itu bajingan, aku juga bajingan. Kita sama-sama bangsat. Daripada kamu menuntut aku dan aku menuntut kamu, lebih baik kita bubar secara baik-baik. Cukup, Mas. Cukup. Kamu nggak perlu berdalih lagi. Dan kamu nggak perlu bikin alasan yang nggak jelas kayak gitu. Aku udah tahu loh. Kenapa kamu tiba-tiba bikin alasan yang nggak jelas kayak gini? Karena kamu jatuh cinta kan sama seorang buruh pabrik kamu yang namanya Pink kan? Heh, Mas, denger ya. Kalau aku tuh nggak pernah mengkhianati kamu. Justru kamu yang mengkhianati aku terus. Di saat aku lagi sibuk menyelesaikan acara pernikahan kita, kamu juga sibuk mencari perhatian dari seorang yang namanya Pinkan itu. Sampai akhirnya kamu jatuh cinta kan sama dia? Iya, saya memang jatuh cinta pada seorang buruh pabrik yang bernama Pinkan. Dan saya akan menikah dengan dia. Kamu mau apa? Mas harus ingat sama sumpah dan janji yang pernah Mas ucapin sama aku. Persetan dengan sumpah dan janji yang pernah aku ucapin. Keluar kamu dari kantor. Kenapa itu si Feli nangis? Tahu. Pasti gara-gara si cungkring Alvin tuh. Samperin, Mat. Hah? Samperin. Kamu bener, Mat. Si Alvin memang ada affair sama salah satu buruh pabriknya yang namanya Pinkan. Dan mereka berdua udah serius banget. Anda tahu dari mana namanya Pinkan dia? Saya tuh kenal orang banyak di pabrik. Jadi nggak sulit bagi saya untuk nyari tahu satu orang di pabrik itu siapa. Saya sakit hati banget. Alvin begitu aja melupakan saya. Dan dia nggak pernah inget pengorbanan yang udah saya lakuin buat dia. Bagi dia sekarang, saya bagaikan tikus yang dibuang di jalanan begitu aja. Lalu, selanjutnya apa yang Anda akan lakukan? Alvin itu picik. Licik, Mat. Jadi sulit bagi saya untuk balas dendam sama dia. Untuk sementara waktu saya akan cari buruh pabrik itu. Kalau perlu saya akan bunuh dia. Anda akan membunuh Pinkan? Iya. Kenapa? Saya akan bunuh perempuan itu. Susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu, tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah